Vira adalah seorang wanita mandiri yang selalu mendukung suaminya, Andi, dalam setiap langkah kehidupan. Sejak menikah 5 tahun lalu, ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, meski terkadang harus menelan kepahitan dalam rumah tangga. Andi bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Pekerjaannya cukup sibuk, sering pulang larut, dan belakangan ini semakin sulit dihubungi. Namun, Vira selalu menaruh kepercayaan penuh padanya. Ia yakin bahwa Andi tetaplah suami yang dulu ia nikahi, pria yang lembut dan penuh tanggung jawab. Vira sendiri bukan hanya seorang istri yang mengurus rumah, tapi juga seorang pebisnis. Diam-diam, ia merintis sebuah restoran kecil yang kini berkembang pesat. Andi tahu bahwa Vira memiliki usaha, tapi tidak pernah terlalu tertarik dengan detailnya. Ia menganggap itu hanya usaha sampingan untuk mengisi waktu luang. Kehidupan rumah tangga mereka terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Setiap bulan Ramadan, mereka selalu menyambutnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi tradisi. Namun, tahun ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah dalam sikap Andi. Sesuatu yang pada awalnya hanya Vira anggap sebagai kelelahan semata, tapi semakin lama semakin mencurigakan. Malam itu, Vira duduk di ruang tengah, memandangi langit malam yang mulai gelap. Udara Ramadan membawa suasana yang berbeda, lebih tenang, lebih khusyuk. Di sudut meja, ada mushaf yang sering ia baca selepas sholat. Aroma khas bulan suci menguar di rumahnya, menyatu dengan semilir angin yang masuk dari jendela. Andi belum pulang. Sudah beberapa hari ini ia sering pulang larut dengan alasan pekerjaan yang semakin menumpuk. Vira tidak ingin banyak bertanya. Ia tahu betul bagaimana rutinitas suaminya. Sejak awal menikah, Andi memang tipe pria yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Namun, entah mengapa, kali ini ada perasaan yang berbeda. Andi semakin jauh, semakin sulit diajak berbicara. Bahkan saat sahur dan berbuka pun lebih sering memilih bersama teman-temannya di luar. Vira menghela napas pelan. Ia melirik ponselnya, berharap ada pesan dari Andi, tapi layar tetap sepi. Hanya ada beberapa pesan dari karyawannya yang melaporkan perkembangan restoran. Restoran miliknya semakin ramai, terutama saat bulan Ramadan. Banyak keluarga yang memilih berbuka di sana, menikmati hidangan dengan suasana yang nyaman. Sejak kecil, Vira terbiasa hidup mandiri. Ia tidak ingin bergantung sepenuhnya pada Andi. Itu sebabnya, ketika menikah, ia tetap menjalankan bisnisnya meski tidak banyak bercerita pada suaminya. Bukan karena tidak percaya, hanya saja Andi tampak tidak terlalu tertarik dengan hal-hal di luar pekerjaannya. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya. Vira segera bangkit, mengambil mukena dan bergegas menuju musala kecil di rumahnya. Ramadan selalu menjadi bulan yang spesial baginya. Ia suka merenung, mengingat kembali perjalanan hidupnya. 5 tahun menikah dengan Andi, banyak kebahagiaan yang mereka lalui, tapi tidak sedikit pula cobaan yang datang. Usai sholat, Vira duduk bersandar di sofa. Ia membuka ponselnya, mencoba menghubungi Andi, tapi tidak ada jawaban. Sebuah firasat buruk kembali mengusik pikirannya. Sudah beberapa malam Andi pulang semakin larut. Bahkan, semalam ia tidak pulang sama sekali dengan alasan harus menemani klien penting. Vira tidak ingin berpikiran buruk, tapi hatinya semakin gelisah. Beberapa hari terakhir, perubahan Andi semakin terasa. Jika dulu ia selalu menyempatkan diri untuk berbuka bersama, kini tidak lagi. Setiap kali Vira menyiapkan sesuatu, Andi selalu punya alasan untuk tidak pulang. Alasan yang awalnya terdengar masuk akal, lama-kelamaan terasa seperti dibuat-buat. Vira mencoba mengalihkan pikirannya. Ia fokus pada pekerjaannya, mengurus restoran, memastikan semuanya berjalan lancar. Ramadan ini menjadi puncak kesibukan, dengan pesanan yang semakin banyak. Setiap malam, ia menyempatkan diri untuk datang, melihat langsung bagaimana restorannya beroperasi.
Baginya, tempat ini bukan sekadar bisnis, tapi juga rumah keduanya. Malam semakin larut. Vira masih terjaga, menunggu kabar dari Andi. Ia memandangi ponselnya dengan hati yang mulai lelah. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada keyakinan bahwa kebenaran akan segera terungkap, meski ia belum tahu bagaimana caranya. Ramadan terus berjalan, dan Vira semakin terbiasa menjalani hari-harinya sendiri. Kesibukannya di restoran menjadi pelarian yang sempurna dari kegelisahan yang mulai tumbuh dalam hatinya. Setiap sore, ia mengawasi persiapan para pegawainya, memastikan semua berjalan lancar. Restorannya semakin ramai, apalagi menjelang waktu berbuka. Meja-meja penuh dengan keluarga yang datang bersama, menikmati suasana hangat di bulan suci. Vira menyukai momen-momen seperti ini, melihat orang-orang tersenyum, berbincang, dan menikmati waktu bersama orang terkasih. Tapi, di sisi lain, ada perasaan kosong yang mengganjal di hatinya. Andi semakin jarang pulang. Jika dulu masih ada pesan singkat yang memberitahu bahwa ia sibuk, kini ponselnya hanya sunyi. Sesekali Vira mencoba menghubungi, tapi jawabannya selalu sama. Ada kerjaan, nanti pulang. Tidak ada lagi kehangatan seperti dulu. Tidak ada lagi percakapan panjang tentang bagaimana hari mereka berjalan. Malam itu, setelah memastikan restoran tutup dengan baik, Vira pulang lebih awal. Ia ingin beristirahat lebih cepat, mencoba menghapus lelah yang semakin menumpuk. Namun, ketika ia masuk ke rumah, suasana terasa sepi. Ia berjalan menuju kamar, membuka lemari, dan melihat deretan pakaian Andi yang tetap rapi di tempatnya. Tidak ada tanda-tanda suaminya pulang malam ini. Vira duduk di tepi ranjang, memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran buruk yang terus menghantuinya. Ia ingin percaya bahwa Andi hanya sibuk. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi, di dalam hati kecilnya, ada perasaan yang terus berbisik bahwa sesuatu sedang terjadi. Pagi harinya, ia bangun lebih awal untuk sahur. Meja makan sudah tertata rapi, seperti kebiasaannya setiap Ramadan. Namun, hanya ada satu piring di sana. Andi tidak pulang. Ia mencoba menghubungi lagi, tapi tetap tidak ada jawaban. Hanya nada sambung yang panjang, seperti jawaban bisu atas segala pertanyaannya. Hari-hari terus berjalan, dan Ramadan semakin mendekati pertengahan. Setiap sore, Vira selalu berada di restorannya, mengawasi segalanya dengan lebih teliti. Ia semakin tenggelam dalam pekerjaannya, seolah itu satu-satunya cara untuk mengalihkan pikirannya dari Andi. Sampai suatu hari, saat ia sedang mengecek daftar reservasi, matanya tertuju pada sebuah nama. Sebuah reservasi untuk 2 orang dengan nama yang sangat familiar. Andi, suaminya sendiri. Vira terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Kenapa Andi membuat reservasi di restorannya? Dengan siapa dia datang? Kenapa ia tidak memberitahu? Ia menatap daftar itu lama, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia ingin percaya bahwa ini hanya kebetulan, bahwa mungkin Andi ingin memberikan kejutan. Tapi, jauh di lubuk hatinya, ada firasat lain yang mengatakan bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi malam ini. Vira menghela napas dalam, lalu mengangkat kepalanya. Ia akan menunggu. Ia akan melihat sendiri kebenarannya. Sepanjang sore, Vira duduk di kantor kecil di sudut restorannya, mencoba mengumpulkan pikirannya. Nama Andi dalam daftar reservasi itu terus terngiang di kepalanya. Suaminya memesan meja untuk 2 orang, tetapi tidak mengatakan apapun padanya. Pikiran demi pikiran mulai berkecamuk. Apakah Andi memang datang untuk berbuka puasa dengan seseorang? Siapa orang itu? Kenapa harus di tempat ini? Restoran yang selama ini tidak pernah ia perhatikan? Apakah Andi tidak tahu bahwa tempat ini adalah milik istrinya sendiri? Vira mencoba menenangkan diri.
Ia menelusuri daftar reservasi lebih teliti, mencari tahu pukul berapa Andi akan datang. Nama itu tertera jelas, reservasi untuk 2 orang pada waktu berbuka. Tidak ada nama lain selain Andi, tapi Vira tahu, ia tidak akan datang sendiri. Ia segera memanggil salah satu pegawainya, bertanya siapa yang menerima reservasi tersebut. Pegawainya menjawab bahwa reservasi dilakukan melalui telepon. Suara seorang pria yang terdengar santai. Tidak ada yang mencurigakan, hanya reservasi biasa seperti tamu-tamu lainnya. Perasaan Vira semakin gelisah. Ia tidak ingin berprasangka buruk, tetapi hatinya tak bisa tenang. Malam ini, ia akan mencari tahu sendiri. Ia akan tetap berada di restoran, memperhatikan dari kejauhan, melihat siapa yang datang bersama Andi. Menjelang waktu berbuka, restoran mulai dipenuhi tamu. Riuh suara obrolan memenuhi ruangan, pelayan sibuk berlalu lalang melayani pesanan. Vira berdiri di sudut, matanya terus mengamati pintu masuk. Setiap kali pintu terbuka, ia berharap dan sekaligus takut melihat sosok yang ia tunggu. Dan akhirnya, Andi datang. Vira menahan napas. Suaminya melangkah masuk dengan santai, mengenakan kemeja rapi yang biasa ia pakai saat bepergian. Namun, bukan itu yang membuat Vira terpaku. Di sampingnya, seorang wanita berjalan berdampingan, mengenakan pakaian yang begitu anggun, tersenyum manis kepada Andi. Jantung Vira seakan berhenti berdetak. Matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Andi menuntun wanita itu menuju meja yang sudah dipesan, menarik kursinya dengan penuh perhatian. Wajahnya tampak begitu lembut, begitu hangat. Sesuatu yang sudah lama tidak Vira lihat saat bersama dirinya. Tangannya mengepal di balik meja. Ada sesuatu yang menyesakkan dadanya, tapi ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menatap dari kejauhan, menyaksikan suaminya duduk di restoran miliknya sendiri, berbuka puasa bersama wanita lain, tanpa tahu bahwa istrinya ada di sana, melihat semuanya. Vira tetap berdiri di tempatnya, membiarkan pemandangan itu terpahat dalam benaknya. Tubuhnya terasa kaku, seolah setiap geraknya tertahan oleh kenyataan yang ada di depan mata. Suaminya duduk dengan nyaman, berbicara dengan wanita itu, wajahnya penuh ketenangan seolah tidak ada beban di dalam hidupnya. Suasana restoran semakin ramai. Para tamu mulai bersiap menyantap hidangan mereka setelah seharian berpuasa. Pelayan-pelayan berjalan cepat, memastikan semua pesanan tiba di meja tepat waktu. Aroma makanan memenuhi udara, menciptakan suasana hangat yang biasanya disukai Vira. Namun, malam ini, kehangatan itu terasa begitu dingin baginya. Ia melangkah pelan ke arah meja kasir, berdiri di sana sambil memperhatikan dari kejauhan. Setiap gerakan Andi ia perhatikan, bagaimana ia berbicara, bagaimana ia tersenyum, bagaimana ia tampak begitu santai di tempat yang seharusnya memiliki begitu banyak jejak istrinya. Vira mengamati wanita di hadapan Andi, memperhatikan cara wanita itu menatap suaminya dengan penuh perhatian. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat dadanya semakin sesak. Pikirannya melayang jauh. Ia mengingat bagaimana selama ini ia menunggu Andi pulang. Mengingat setiap kali ia bertanya di mana suaminya berada dan hanya mendapat jawaban singkat. Ia mengingat bagaimana Ramadan tahun-tahun sebelumnya terasa lebih hangat, dengan mereka berbuka bersama, berbagi cerita setelah seharian beraktivitas. Namun, kini, semua terasa berbeda. Andi memilih berbuka dengan orang lain. Vira menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak ingin membuat keributan di restorannya sendiri. Ia harus tetap tenang, tetap berpikir jernih. Namun, di dalam hatinya, ada gelombang emosi yang semakin besar, menunggu untuk meledak. Seorang pelayan menghampirinya, memberikan laporan bahwa meja Andi sudah mulai memesan. Vira melirik daftar pesanan, melihat nama hidangan yang dipilih suaminya. Beberapa adalah menu favoritnya, sesuatu yang ia dan Andi sering pesan bersama dulu. Dadanya terasa semakin berat.
Ia melirik jam di dinding. Waktu sholat tarawih semakin dekat. Beberapa tamu mulai bersiap meninggalkan restoran untuk menuju masjid. Di sudut ruangan, ada seorang ayah yang menggandeng tangan anaknya, menuntunnya keluar dengan lembut, mengajaknya untuk beribadah bersama. Pemandangan itu membuat Vira semakin sadar akan perbedaan besar yang terjadi dalam kehidupannya sendiri. Andi masih duduk di sana, masih berbicara dengan wanita itu, masih tersenyum seolah dunia begitu ringan baginya. Vira menatapnya lama, menyadari bahwa momen ini akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak akan tinggal diam. Vira tidak bisa lagi menahan gejolak di dadanya. Kedua tangannya mengepal erat, dan tanpa berpikir panjang, ia melangkah tegas menuju meja di mana Andi dan wanita itu duduk. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena ragu, melainkan karena amarah yang meluap-luap. Beberapa pegawai yang melihatnya berjalan dengan ekspresi dingin mulai menoleh, tetapi tidak ada yang berani menghentikannya. Mereka tahu, pemilik restoran itu tidak pernah bersikap seperti ini sebelumnya. Andi sedang tertawa kecil, wajahnya tampak begitu lepas. Wanita di hadapannya ikut tersenyum manis, menyandarkan sedikit tubuhnya ke meja, seolah begitu nyaman dengan suasana di sekitarnya. Tanpa menunggu lebih lama, Vira berdiri tepat di sisi meja mereka. Ia menatap Andi tajam, membuat suaminya terkejut dan spontan mendongak. Ekspresi Andi berubah drastis. Dari yang awalnya santai menjadi tegang seketika. "Selamat menikmati makanannya, Mas." Suara Vira terdengar tenang, tapi syarat dengan ketegasan yang tidak bisa disembunyikan. "Makan di tempat yang nyaman, ya." Andi tampak kebingungan. Bibirnya sedikit terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Wanita di hadapannya ikut menatap Vira dengan heran. Jelas tidak mengenali siapa sosok yang tiba-tiba muncul ini. "Vira," akhirnya Andi bersuara. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar di tengah riuhnya restoran. Vira menyilangkan tangannya di depan dada. "Kaget?" "Aku juga kaget. Loh, ternyata, setelah sekian lama menghilang, kamu bukannya sibuk kerja, tapi malah sibuk menemani wanita lain berbuka puasa." Matanya beralih ke wanita yang duduk di hadapan Andi. "Dan kamu siapa?" Wanita itu tampak gelagapan. Ia melirik Andi, seolah meminta penjelasan. "Saya, teman Mas Andi," jawabnya dengan suara ragu. Vira tertawa sinis. "Teman? Oh, ternyata sekarang suamiku punya kebiasaan baru ya. Menemani, teman, berbuka puasa di restoran milik istrinya sendiri." Beberapa pelanggan di sekitar mulai memperhatikan kejadian itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Pegawai restoran hanya bisa berdiri di tempatnya. Tidak ada yang berani menghentikan Vira, karena mereka tahu ini adalah urusan pribadi pemilik mereka. Andi tampak semakin tidak nyaman. Ia meremas telapak tangannya, menatap Vira dengan tatapan yang sulit diartikan. "Vira, kita bicara di luar, jangan di sini," katanya dengan nada memohon. "Tidak, Mas," suara Vira meninggi. "Kenapa harus di luar? Kamu bisa tertawa-tawa di sini. Jadi aku juga mau bicara di sini. Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan selama ini?" Wanita di hadapan Andi terlihat semakin gelisah. Ia mulai menarik tasnya, seolah ingin pergi dari situ. Tapi Vira tidak membiarkannya. "Jangan buru-buru pergi. Aku belum selesai." Matanya beralih ke Andi lagi. "Aku sudah lama mendiamkan ini, berusaha percaya bahwa kamu benar-benar sibuk. Aku menunggu, aku bersabar. Tapi ternyata, ini yang kamu lakukan di belakangku, bersama wanita lain di bulan suci ini, di tempat yang bahkan kamu tidak tahu adalah milikku." Andi mengusap wajahnya. Frustasi. "Vira, tolong jangan buat keributan," bisiknya, seolah ingin meredakan situasi. Vira mendengus. "Kenapa? Malu? Baru sekarang kamu malu?"
Saat aku yang selama ini kamu abaikan akhirnya berdiri di depanmu dan menanyakan semua kebohonganmu. Wanita di samping Andi berdiri, tampak ingin pergi. Maaf, aku nggak tahu kalau Mas Andi sudah menikah, katanya dengan suara rendah. Vira menatapnya tajam. Tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Kalau benar kamu tidak tahu, lalu apa ini? Kencan rahasia di bulan Ramadan? Sudah punya suami, tapi malah sibuk dengan perempuan lain? Luar biasa sekali, ya. Andi berdiri, mencoba meraih tangan Vira, tapi Vira menepisnya. Jangan sentuh aku, katanya lantang. Seluruh restoran kini benar-benar memperhatikan mereka. Ada yang berbisik, ada yang hanya terdiam, ada juga yang menggelengkan kepala. Vira menarik napas panjang, menatap Andi dalam-dalam. Mulai sekarang, aku tidak akan diam lagi, Mas. Aku akan pastikan kamu merasakan apa yang aku rasakan selama ini. Ia lalu berbalik, meninggalkan Andi yang masih berdiri di tempatnya dengan ekspresi penuh kekhawatiran. Langkahnya mantap, meninggalkan restoran dengan harga diri yang tetap tegak. Vira melangkah menjauh, meninggalkan Andi yang masih terpaku di tempatnya. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang ibu parubaya yang duduk di meja terdekat menatapnya penuh simpati. Masya Allah, nak, sabar ya, ucapnya lirih, cukup keras hingga terdengar oleh beberapa pengunjung lain. Bisik-bisik semakin nyaring di antara meja-meja. Beberapa pengunjung mulai saling berbisik, menatap ke arah Andi dan wanita di hadapannya. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang berbisik sambil menutupi mulutnya, dan ada juga yang terang-terangan menunjukkan ekspresi kecewa. Astagfirullah, di bulan suci seperti ini, kok tega ya? Celetuk seorang pria yang duduk bersama keluarganya. Kasihan istrinya. Sabar ya, Bu. Kami semua jadi saksi malam ini, timpal seorang ibu lain yang mengenakan mukena. Sepertinya baru selesai menunaikan sholat maghrib di musola kecil dalam restoran. Vira menatap para pengunjung yang memberikan dukungan kepadanya. Sekalipun dadanya masih sesak, ia merasa sedikit lebih kuat dengan adanya mereka. Namun, di sisi lain, wajah Andi semakin memerah. Ia melirik sekeliling, sadar bahwa dirinya kini menjadi pusat perhatian. Sudah-sudah, ini urusan rumah tangga kami. Suara Andi berusaha menekan emosinya, meskipun jelas ia sedang merasa terdesak. Seorang pria parubaya, yang sejak tadi memperhatikan kejadian itu, mendengus sambil meletakkan sendok dan garpunya. Loh, Mas, kalau urusan rumah tangga, kenapa dibawa ke sini? Restoran ini tempat makan orang banyak, bukan tempat selingkuh, katanya dengan nada tegas. Beberapa orang mengangguk, setuju dengan ucapannya. Bahkan ada yang mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian yang baru saja terjadi. Jangan direkam, Pak, Bu, kata seorang pegawai restoran dengan canggung. Kami tidak mau restoran ini jadi tempat keributan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Kejadian ini sudah menarik perhatian banyak orang, dan sekarang, bukan hanya Vira yang kecewa, tetapi juga para pelanggan lainnya. Andi meremas telapak tangannya, lalu menatap wanita di hadapannya dengan ekspresi panik. Wanita itu sendiri tampak sudah tak nyaman. Berkali-kali ia berusaha menghindari tatapan-tatapan tajam yang mengarah padanya. Sudahlah, Mas Andi, Vira akhirnya bersuara. Suaranya terdengar lebih mantap. Buka puasamu sudah selesai. Kalau kamu masih punya sisa harga diri, silakan pergi dari restoranku ini. Aku tidak mau tempat yang aku bangun dengan kerja keras dijadikan tempat orang berkhianat. Para pengunjung kembali bergumam. Ada yang bertepuk tangan pelan, ada yang tersenyum puas mendengar ucapan Vira. Andi menatap Vira dengan wajah yang sulit diartikan. Mungkin marah, mungkin malu, atau bahkan mungkin menyesal. Tapi bagi Vira, itu sudah tidak penting lagi. Ia sudah mengambil sikapnya. Dan Andi tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongannya. Dengan wajah kesal, Andi akhirnya berdiri,
meraih jaketnya dan berjalan keluar dari restoran tanpa banyak bicara. Wanita yang bersamanya ikut terburu-buru pergi, menunduk dalam-dalam untuk menghindari tatapan orang-orang. Begitu mereka menghilang dari pandangan, suasana restoran mulai kembali tenang. Namun, Vira tahu, kejadian malam ini tidak akan mudah dilupakan. Seorang pelayan mendekatinya dengan wajah ragu. "Bu Vira, apa Anda baik-baik saja?" Vira menarik napas panjang, menatap restoran yang masih dipenuhi pelanggan. "Aku baik-baik saja," jawabnya, meskipun hatinya masih bergejolak. Seorang pelanggan tua tersenyum padanya. "Nak, kau wanita yang kuat. Semoga Allah menggantikan kesedihanmu dengan kebahagiaan yang lebih besar." Vira tersenyum kecil. Malam ini mungkin menjadi salah satu malam terberat dalam hidupnya. Tapi ia tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Vira berdiri di tengah restoran, matanya masih menatap pintu yang baru saja dilewati Andi dan wanita itu. Pengunjung masih berbisik, membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Beberapa pegawai tampak ragu-ragu mendekatinya, tetapi Vira hanya menghela napas panjang sebelum melangkah ke kasir. Ia melihat meja tempat Andi dan wanita itu duduk. Gelas yang masih berembun, piring yang belum sepenuhnya kosong, dan sisa makanan yang tertinggal di sana. Vira mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada pegawainya untuk segera membersihkan. Ia tidak ingin ada sedikit pun jejak yang tertinggal dari pengkhianatan itu. Seorang pelanggan yang duduk di dekat meja kasir menatapnya dengan iba. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanyanya pelan. Vira menoleh, mencoba tersenyum meskipun hatinya masih bergemuruh. "Terima kasih, Bu. Saya baik-baik saja." Ibu itu mengangguk. "Aku bisa lihat betapa kuatnya kamu. Tidak mudah menghadapi hal seperti ini di depan umum." Vira tersenyum tipis sebelum kembali memperhatikan restoran yang kini mulai kembali tenang. Ia menyadari bahwa para pengunjung masih memperhatikannya, beberapa dengan tatapan simpati, beberapa dengan rasa penasaran, tetapi ia tidak ingin berlama-lama tenggelam dalam perhatian itu. Seorang pegawai mendekatinya, berbicara dengan suara hati-hati. "Bu, ada yang ingin bertemu di luar," katanya penting. Vira mengerutkan kening. Ia tidak punya janji dengan siapapun malam ini, dan ia tidak ingin menghadapi kejutan lain setelah kejadian barusan. Namun, sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk tetap melangkah keluar. Begitu ia berdiri di depan pintu restoran, angin malam yang sejuk menyambutnya. Langit sudah gelap, tetapi lampu-lampu kota menerangi jalanan yang masih cukup ramai. Di depan restoran, ia melihat Andi berdiri dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Apalagi?" tanya Vira tanpa basa-basi. Andi menghela napas, menatapnya dengan sorot mata yang tidak lagi penuh percaya diri seperti sebelumnya. "Kita bisa bicara." "Kita tadi sudah bicara di dalam," jawab Vira dingin. Andi melirik ke arah beberapa orang yang masih berada di sekitar restoran. Beberapa dari mereka jelas sedang memperhatikan. Ia kembali menatap Vira. "Setidaknya beri aku kesempatan menjelaskan." Vira tersenyum miring. "Menjelaskan apa? Aku sudah melihat semuanya dengan mataku sendiri." Andi menggigit bibirnya, jelas frustasi. "Aku salah, aku mengakuinya. Tapi kamu apa?" potong Vira. "Kamu tidak pernah pulang. Kamu menghilang tanpa kabar. Dan sekarang aku melihatmu berbuka dengan wanita lain? Itu bukan kesalahan, Andi. Itu pilihan." Andi terdiam, tidak bisa membantah. Vira menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Aku sudah cukup bersabar. Sudah cukup lama aku menunggu dan mencoba memahami. Tapi malam ini, aku sadar satu hal. Aku tidak akan lagi menunggu seseorang yang tidak pernah menghargai aku." Andi menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Jadi ini akhir?" Vira tersenyum tipis.
Aku tidak tahu apakah ini akhir atau awal. Yang jelas, aku tidak akan membiarkan diriku terus disakiti. Ia berbalik, melangkah masuk kembali ke restorannya, meninggalkan Andi yang masih berdiri di sana, tanpa kata, tanpa jawaban. Vira melangkah masuk ke dalam restoran, mengabaikan tatapan penasaran beberapa pelanggan yang masih berbisik-bisik. Dadanya terasa sesak, tapi hatinya sudah bulat. Ia tidak bisa lagi mempertahankan sesuatu yang sudah lama retak. Malam itu, setelah restoran mulai sepi dan hanya tersisa beberapa pegawai yang sedang membereskan meja, Vira duduk di kantornya. Pikirannya melayang ke masa lalu, saat ia dan Andi masih harmonis. Saat Andi masih pulang ke rumah setiap malam, saat mereka berbicara tentang mimpi bersama. Namun, semua itu kini hanya kenangan yang terasa asing. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Andi. "Vira, aku ingin bicara. Bisa kita bertemu besok?" Vira menatap layar ponselnya lama. Ia tidak ingin lagi mendengar alasan atau penjelasan. Semuanya sudah jelas. Ia mengetik balasan singkat. "Besok temui aku di rumah. Aku mau kita selesaikan semuanya." Keesokan harinya, selepas zuhur, Andi datang ke rumah. Vira sudah menyiapkan diri. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah tanpa ekspresi. Andi masuk dengan ragu, menatapnya seolah mencari celah untuk berbicara. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, Vira sudah lebih dulu bersuara. "Aku mau kita cerai, Andi." Andi menegang. Matanya melebar, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Vira, kamu serius? Apa aku terlihat sedang bercanda?" Suara Vira tetap tenang, tapi tegas. Andi mendekat, duduk di hadapannya. "Vira, aku tahu aku salah. Aku tahu aku menyakiti kamu. Tapi cerai? Jangan gegabah." Vira menatapnya dengan dingin. "Gegabah?" Ia tertawa sinis. "Kamu menghilang berhari-hari. Kamu berbuka puasa dengan wanita lain di restoran milikku sendiri. Dan sekarang kamu bilang aku gegabah." Andi terdiam. Ia membuka mulutnya, tapi tak ada kata yang keluar. "Aku sudah memikirkannya sejak lama. Andi, aku bertahan karena aku berharap kamu berubah. Tapi kamu tidak pernah berubah, dan aku tidak ingin terus menunggu," lanjut Vira. Andi mengusap wajahnya dengan kasar. "Vira, aku bisa perbaiki semuanya. Beri aku kesempatan." Vira menggeleng. "Kesempatan itu sudah habis. Andi, aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang tidak menghargai aku." Keheningan menyelimuti ruangan. Andi menatap Vira, seolah masih berharap ada jalan lain. Tapi Vira sudah tidak ragu lagi. "Besok aku akan urus surat cerai," kata Vira pelan, "tapi pasti. Aku harap kamu tidak mempersulit." Andi menarik napas dalam, lalu menghembuskannya dengan berat. Ia menunduk, seakan menyadari bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya mengangguk. "Kalau itu yang kamu mau," katanya lirih. Vira mengangguk. Ia tidak menangis, tidak merasa sedih. Justru ada perasaan lega yang perlahan merayapi hatinya. Setelah bertahun-tahun bertahan dalam luka, akhirnya ia memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Andi duduk diam di sofa, kepalanya tertunduk, sementara Vira tetap tegak dengan tatapan yang tak lagi menyimpan harapan. Udara di dalam ruangan terasa berat, seolah menyimpan sisa-sisa perasaan yang dulu pernah mereka bangun bersama. "Kapan kamu akan pergi dari rumah ini?" Suara Vira terdengar tenang, tapi dingin. Andi mengangkat wajahnya, menatap Vira dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku akan cari tempat lain. Beri aku waktu," jawabnya pelan. Vira mengangguk tanpa ekspresi. "Besok pagi, aku akan urus semua berkas perceraian. Aku ingin semuanya selesai sebelum Lebaran." Andi menggenggam tangannya sendiri,
seolah sedang berusaha menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Aku nggak pernah berpikir ini akan terjadi, gumamnya. Vira tersenyum kecil, senyum yang hambar. Aku juga dulu nggak pernah berpikir kamu akan mengkhianati aku. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Andi bangkit dari sofa, berjalan ke arah pintu. Aku pergi dulu, katanya sebelum melangkah keluar. Vira tidak menjawab, hanya menatap punggungnya yang semakin menjauh. Setelah pintu tertutup, ia menghela napas panjang dan merasakan dadanya sedikit lebih ringan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cepat. Vira mengurus berkas-berkas perceraian, mendatangi kantor pengacara, dan memastikan semua dokumen lengkap. Ia tidak ingin membuang lebih banyak waktu untuk sesuatu yang sudah tidak bisa diselamatkan. Restorannya tetap berjalan seperti biasa. Ramadan masih berlangsung, dan pengunjung semakin ramai menjelang waktu berbuka. Setiap sore, ia memastikan semua persiapan berjalan lancar, memastikan semua pelanggan mendapatkan pelayanan terbaik. Pada suatu malam, seorang pegawai mendekatinya dengan wajah cemas. "Bu, ada Pak Andi di luar," katanya pelan. Vira menoleh ke arah pintu. Andi berdiri di sana, dengan wajah yang tampak lebih lelah daripada terakhir kali mereka bertemu. Ia menghela napas, lalu berjalan keluar untuk menemuinya. "Ada apa lagi, Andi?" tanyanya langsung. Andi menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Aku cuma mau lihat kamu." Vira mengangkat alis. "Aku baik-baik saja." Andi mengangguk pelan. "Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi aku minta maaf." Vira tetap diam, menunggu kata-kata berikutnya. "Aku nyesel," lanjutnya. "Aku sadar aku sudah kehilangan sesuatu yang nggak akan pernah bisa aku dapatkan lagi." Vira tersenyum kecil, tapi matanya tetap dingin. "Penyesalan selalu datang terlambat, Andi." Andi menghela napas berat. "Aku akan tanda tangan surat cerai besok," katanya lirih. Vira mengangguk. "Itu yang terbaik." Andi menatapnya lama, seolah ingin mengingat wajahnya untuk terakhir kali, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Vira berdiri di sana, menatap punggungnya yang semakin jauh, lalu kembali masuk ke dalam restoran. Hatinya tak lagi bergetar, tak ada lagi keraguan. Ia tahu, hidupnya baru saja memulai babak baru. Hari-hari berlalu dengan cepat. Ramadan semakin mendekati akhir. Kesibukan di restoran semakin meningkat, pesanan berbuka semakin banyak, dan pelanggan yang datang semakin ramai. Vira menghabiskan sebagian besar waktunya di dapur, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Ia mengecek daftar pesanan, berbicara dengan para pegawai, dan sesekali turun langsung ke meja pelanggan untuk memastikan mereka puas dengan pelayanan yang diberikan. Malam-malam di bulan Ramadan terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah restoran tutup, Vira menyempatkan diri untuk duduk di teras rumahnya, menikmati udara malam sambil mendengarkan suara orang-orang yang berjalan pulang dari masjid. Dulu, ia dan Andi sering pergi tarawih bersama. Kini, hanya ada dirinya sendiri. Namun, kesendirian itu tidak lagi membuatnya merasa hampa. Justru ia merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Setiap pagi, Vira bangun lebih awal untuk sahur. Ia tidak lagi makan terburu-buru seperti dulu, tidak ada lagi perasaan cemas menunggu suaminya pulang atau bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Sekarang, ia menikmati setiap momen dengan lebih tenang. Setelah sahur, ia melanjutkan dengan membaca Al-Quran, mencoba menenangkan hatinya dengan ayat-ayat yang selama ini jarang ia sentuh. Di restoran, para pegawai mulai sibuk menyiapkan segala sesuatu sejak siang. Beberapa pelanggan sudah mulai memesan tempat untuk berbuka puasa bersama keluarga atau teman-teman mereka. Vira ikut turun tangan, mengecek stok bahan makanan, memastikan semua pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan, dan sesekali membantu di dapur jika ada yang perlu diselesaikan dengan cepat. Sore hari menjadi waktu yang paling sibuk.
pelanggan mulai berdatangan, suasana restoran menjadi semakin ramai. Vira berjalan di antara meja-meja, menyapa beberapa pelanggan tetap yang sudah sering datang. Beberapa dari mereka mengenalnya dan sering bertanya bagaimana keadaannya. Saat malam tiba, setelah restoran tutup dan semua pekerjaan beres, Vira menyempatkan diri untuk pergi ke masjid. Ia ingin menikmati suasana Ramadan dengan lebih khusyuk, merasakan ketenangan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Di malam-malam terakhir Ramadan, ia mulai menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut Lebaran. Meski hatinya sudah tidak lagi terikat dengan Andi, ada perasaan lega karena semuanya sudah selesai. Ia sudah menandatangani surat cerai, dan kini hanya tinggal menunggu proses administrasi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Di satu malam yang tenang, ia duduk di teras rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ada perasaan damai yang perlahan mengisi hatinya. Ramadan kali ini terasa berbeda, tapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, tapi setidaknya ia sudah melangkah ke arah yang benar. Vira mengangguk. Itu yang terbaik. Andi menatapnya lama, seolah ingin mengingat wajahnya untuk terakhir kali, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah pergi. Vira berdiri di sana, menatap punggungnya yang semakin jauh, lalu kembali masuk ke dalam restoran. Hatinya tak lagi bergetar, tak ada lagi keraguan. Ia tahu, hidupnya baru saja memulai babak baru. Hari-hari berlalu dengan cepat. Ramadan semakin mendekati akhir. Kesibukan di restoran semakin meningkat, pesanan berbuka semakin banyak, dan pelanggan yang datang semakin ramai. Vira menghabiskan sebagian besar waktunya di dapur, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Ia mengecek daftar pesanan, berbicara dengan para pegawai, dan sesekali turun langsung ke meja pelanggan untuk memastikan mereka puas dengan pelayanan yang diberikan. Malam-malam di bulan Ramadan terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah restoran tutup, Vira menyempatkan diri untuk duduk di teras rumahnya, menikmati udara malam sambil mendengarkan suara orang-orang yang berjalan pulang dari masjid. Dulu, ia dan Andi sering pergi tarawih bersama. Kini, hanya ada dirinya sendiri. Namun, kesendirian itu tidak lagi membuatnya merasa hampa. Justru ia merasakan ketenangan yang sudah lama hilang. Setiap pagi, Vira bangun lebih awal untuk sahur. Ia tidak lagi makan terburu-buru seperti dulu, tidak ada lagi perasaan cemas menunggu suaminya pulang atau bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Sekarang, ia menikmati setiap momen dengan lebih tenang. Setelah sahur, ia melanjutkan dengan membaca Al-Quran, mencoba menenangkan hatinya dengan ayat-ayat yang selama ini jarang ia sentuh. Di restoran, para pegawai mulai sibuk menyiapkan segala sesuatu sejak siang. Beberapa pelanggan sudah mulai memesan tempat untuk berbuka puasa bersama keluarga atau teman-teman mereka. Vira ikut turun tangan, mengecek stok bahan makanan, memastikan semua pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan, dan sesekali membantu di dapur jika ada yang perlu diselesaikan dengan cepat. Sore hari menjadi waktu yang paling sibuk. Pelanggan mulai berdatangan, suasana restoran menjadi semakin ramai. Vira berjalan di antara meja-meja, menyapa beberapa pelanggan tetap yang sudah sering datang. Beberapa dari mereka mengenalnya dan sering bertanya bagaimana keadaannya. Saat malam tiba, setelah restoran tutup dan semua pekerjaan beres, Vira menyempatkan diri untuk pergi ke masjid. Ia ingin menikmati suasana Ramadan dengan lebih khusyuk, merasakan ketenangan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Di malam-malam terakhir Ramadan, ia mulai menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut Lebaran. Meski hatinya sudah tidak lagi terikat dengan Andi, ada perasaan lega karena semuanya sudah selesai. Ia sudah menandatangani surat cerai, dan kini hanya tinggal menunggu proses administrasi yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Di satu malam yang tenang, ia duduk di teras rumahnya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ada perasaan damai yang perlahan mengisi hatinya. Ramadan kali ini terasa berbeda, tapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya.
Ia tahu, perjalanannya belum selesai, tapi setidaknya ia sudah melangkah ke arah yang benar. Hari-hari menjelang akhir Ramadan terasa semakin sibuk. Restoran Vira semakin ramai oleh pelanggan yang ingin berbuka puasa bersama keluarga dan teman-teman mereka. Setiap sore, Vira memastikan semua berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan bahan makanan hingga pelayanan pelanggan. Ia semakin terbiasa dengan rutinitas ini, tenggelam dalam pekerjaannya tanpa lagi memikirkan masa lalunya bersama Andi. Namun, suatu sore ketika restoran mulai penuh dengan pelanggan yang menunggu waktu berbuka, seorang pegawai datang dengan wajah panik. "Bu Vira, ada seseorang yang bikin keributan di depan restoran," katanya terburu-buru. Vira mengernyit, melangkah cepat ke pintu depan. Di sana, ia melihat Andi berdiri dengan wajah kusut, sementara beberapa pelanggan mulai memperhatikan. Wajahnya terlihat letih, matanya merah seakan kurang tidur. "Aku mau bicara," serunya. Suaranya cukup keras hingga beberapa orang menoleh. Vira menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri sebelum melangkah mendekat. "Kalau mau bicara, bukan di sini tempatnya," ucapnya dengan suara rendah. "Aku nggak peduli. Aku mau kamu dengar aku sekarang," Andi bersikeras. Beberapa pegawai mulai resah, beberapa pelanggan tampak berbisik-bisik, merasa terganggu dengan keributan yang terjadi di depan restoran. Vira tahu bahwa jika ini dibiarkan berlarut-larut, suasana akan semakin tak terkendali. "Dengar," katanya tegas. "Kalau kamu masih punya sedikit rasa hormat, kita bicara di tempat lain. Jangan bikin malu diri sendiri di depan orang-orang." Andi menatapnya lama, lalu menghela napas berat. "Baiklah," gumamnya akhirnya. Vira mengisyaratkan seorang pegawai untuk menangani restoran, sementara ia melangkah pergi bersama Andi ke sudut yang lebih sepi. "Apa yang kamu mau?" tanya Vira dengan nada lelah. "Aku menyesal, Vira," suara Andi bergetar. "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Aku sadar aku udah buat kesalahan besar." Vira menatapnya tanpa ekspresi. "Penyesalanmu nggak bisa mengubah apapun, Andi. Aku udah ambil keputusan. Aku nggak mau cerai," Andi mendesak. "Aku mau perbaiki semuanya." Vira tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. "Perbaiki? Setelah semua yang kamu lakukan? Setelah kamu memilih dia dan mengkhianati aku di belakangku? Kamu pikir semua bisa kembali seperti dulu?" "Aku khilaf, Vira." Andi meraih tangannya, tapi Vira cepat menariknya kembali. "Khilaf?" Matanya menatap tajam. "Khilaf itu sekali, Andi. Bukan sesuatu yang dilakukan berkali-kali sampai akhirnya ketahuan. Aku udah cukup bersabar. Aku udah cukup menderita karena kamu. Sekarang aku cuma mau hidup tenang." Andi menundukkan kepala, bahunya merosot seolah kehabisan tenaga. "Aku mohon, beri aku kesempatan." "Tidak," Vira memotong cepat. "Aku sudah selesai dengan semua ini." Andi terdiam, lalu mengangguk perlahan. "Baiklah," katanya dengan suara parau. "Kalau itu yang kamu mau." Vira menatapnya untuk terakhir kalinya, lalu berbalik pergi tanpa melihat ke belakang. Ia kembali ke restorannya, kembali ke kehidupannya yang baru, meninggalkan masa lalunya yang tak lagi berarti. Saat malam tiba, ia duduk di teras rumahnya seperti biasa, menatap langit yang gelap dengan hati yang lebih ringan. Ramadan ini mungkin penuh luka, tapi juga menjadi awal bagi kehidupannya yang baru. Andi beberapa kali mencoba menghubungi Vira, mengirim pesan, bahkan datang ke restoran lagi, tetapi Vira tak lagi memberikan kesempatan. Ia sudah mantap dengan keputusannya. Setiap malam setelah semua pekerjaan selesai, ia menghabiskan waktunya dengan membaca Al-Quran, mencoba menemukan ketenangan dalam doa-doanya. Pada hari yang telah ditentukan, Vira datang ke kantor pengadilan agama. Ia mengenakan gamis berwarna lembut dan hijab yang menjuntai. Wajahnya tenang meskipun hatinya berdebar.
Hari ini adalah hari di mana ia akan benar-benar melepaskan ikatan pernikahannya dengan Andi. Di ruang sidang, Andi sudah duduk menunggu. Wajahnya tampak lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu. Mata mereka bertemu sejenak, tetapi Vira segera mengalihkan pandangannya. Ia tidak ingin terjebak dalam perasaan lama. Sidang berjalan dengan lancar. Vira menjawab semua pertanyaan hakim dengan suara mantap, sementara Andi lebih banyak diam. Ketika hakim akhirnya mengetukkan palu sebagai tanda sahnya perceraian mereka, Vira merasakan beban besar yang selama ini menyesakkan dadanya perlahan terangkat. Setelah sidang selesai, Andi menatap Vira dengan tatapan penuh penyesalan. "Jadi ini akhirnya?" tanyanya lirih. Vira tersenyum tipis, bukan karena bahagia, tetapi karena akhirnya ia bisa melepaskan diri dari belenggu perasaan yang dulu menyakitinya. "Ini bukan akhir, Andi. Ini awal bagi kita untuk menjalani hidup masing-masing." Andi menunduk, menghela napas panjang. "Aku tahu aku salah. Aku hanya berharap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku." Vira menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Mungkin suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin melanjutkan hidupku." Tanpa menunggu jawaban, Vira melangkah pergi. Ia keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang ringan, seolah Ramadan kali ini benar-benar menjadi titik balik dalam hidupnya. Kini, ia bukan lagi seorang istri yang dikhianati. Ia adalah seorang perempuan yang kuat, yang siap menyambut masa depan dengan tangan terbuka. Hari-hari setelah perceraian berjalan dengan cepat. Ramadan akhirnya berlalu, menyisakan jejak ketenangan di hati Vira. Lebaran pun tiba dengan segala kesibukannya. Meskipun kini ia menjalani hari-hari tanpa seorang suami di sisinya, ia tetap merasa damai. Tidak ada lagi beban di dadanya, tidak ada lagi air mata yang harus ia sembunyikan. Pagi itu, Vira bangun lebih awal. Ia mengenakan gamis putih bersih dengan hijab berwarna lembut. Setelah berwudu, ia melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid terdekat. Suasana di sana penuh kehangatan, orang-orang saling berpelukan dan bermaafan. Namun, Vira hanya tersenyum tipis saat beberapa tetangga menanyakan kabarnya. Mereka pasti sudah mendengar kabar perceraiannya dengan Andi, tapi Vira tidak peduli dengan tatapan iba mereka. Sepulang dari masjid, ia menuju rumah orang tuanya. Ibunya menyambut dengan pelukan erat, sementara ayahnya menepuk punggungnya lembut. "Kamu sudah mengambil keputusan yang terbaik, Nak," kata ayahnya dengan suara hangat. Vira mengangguk, lalu duduk di antara keluarganya. Meskipun hatinya sedikit terasa kosong, ia merasa dikelilingi oleh cinta yang tulus. Ia membantu ibunya menyiapkan hidangan lebaran, meskipun ia sendiri tidak akan makan di meja yang sama seperti dulu, saat masih menjadi istri seseorang. Di tengah kesibukan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang dulu begitu ia kenal. Dari Andi. "Selamat Idul Fitri, Vira. Aku tahu aku sudah tidak berhak, tapi izinkan aku meminta maaf sekali lagi. Aku benar-benar menyesal." Vira membaca pesan itu beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas. Tanpa banyak berpikir, ia mengetik balasan. "Selamat Idul Fitri, Andi. Aku sudah memaafkanmu. Tapi itu bukan berarti kita bisa kembali seperti dulu. Aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri sekarang. Semoga kamu juga bisa belajar dari kesalahanmu." Setelah mengirim pesan itu, Vira merasa lebih ringan. Ia telah menutup babak lama dalam hidupnya, dan kini ia siap menulis kisah baru. Lebaran kali ini mungkin berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lagi seorang suami di sisinya. Tidak ada lagi kebersamaan yang dulu ia anggap abadi. Tapi ada sesuatu yang lebih berharga, ketenangan hati dan kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri. Hari itu, ia tertawa bersama keluarganya, berbagi cerita, dan menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari memiliki seseorang. Kadang,
Kebahagiaan justru datang saat kita berani melepaskan dan menerima takdir dengan hati yang lapang. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah Lebaran, dan Vira mulai terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Tidak ada lagi beban perasaan yang menghantuinya, tidak ada lagi kekecewaan yang membuatnya menangis diam-diam di malam hari. Ia kini benar-benar bebas untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Restoran miliknya semakin berkembang pesat. Setelah insiden yang melibatkan Andi di bulan Ramadan lalu, banyak orang yang mengetahui kisahnya. Bukannya merugikan bisnisnya, justru banyak pelanggan yang datang untuk memberi dukungan. Bahkan, beberapa pelanggan tetap semakin loyal, bukan hanya karena makanan di restoran itu enak, tapi juga karena mereka kagum pada keteguhan hati Vira. Vira kini lebih fokus pada bisnisnya. Ia mulai membuka cabang baru di kota sebelah, bekerja sama dengan beberapa teman yang ia percaya. Kesibukannya membuatnya tidak lagi memikirkan masa lalu. Setiap hari ia mengisi waktunya dengan sesuatu yang produktif, baik itu mengurus restoran, mengikuti pelatihan bisnis, atau sekadar menghabiskan waktu dengan keluarga. Pada suatu sore yang cerah, Vira duduk di teras rumahnya sambil menikmati angin sepau-sepau. Ia baru saja pulang dari salah satu cabang restorannya dan merasa puas dengan pencapaian yang telah ia raih. Tanpa ia sadari, ia telah menjadi sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Suatu hari, seorang pria datang ke restorannya. Ia adalah pelanggan baru, terlihat ramah dan sopan. Setelah beberapa kali datang, pria itu mulai sering mengobrol dengan Vira. Namanya Raka, seorang pengusaha yang juga menyukai dunia kuliner. Berbeda dengan Andi, Raka tampak lebih dewasa dan menghargai perempuan. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalu Vira, dan itu membuat Vira merasa nyaman. Waktu berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Vira merasa bahwa untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, ia bisa membuka hatinya kembali. Namun, kali ini ia lebih hati-hati. Ia tidak ingin terburu-buru seperti dulu. Ia ingin memastikan bahwa jika ia jatuh cinta lagi, itu adalah karena ia benar-benar siap, bukan hanya untuk mengisi kekosongan. Suatu malam, Vira merenung di kamar. Ia melihat dirinya di cermin dan tersenyum. Dulu, ia pernah berpikir bahwa hidupnya akan hancur tanpa Andi. Namun kini, ia menyadari bahwa justru setelah kehilangan Andi, ia menemukan dirinya sendiri. Kini, hidupnya lebih bahagia. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa utuh. Ia memiliki keluarga yang selalu mendukungnya, bisnis yang semakin berkembang, dan yang paling penting, ia memiliki dirinya sendiri, seorang perempuan yang kuat, mandiri, dan berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan entah kapan, mungkin cinta akan datang kembali dengan cara yang lebih indah. Namun kali ini, Vira tidak akan mencarinya. Ia akan membiarkan cinta itu datang sendiri, di waktu yang tepat, dengan orang yang tepat. Setelah menyadari betapa terpuruk hidupnya, Andi semakin kehilangan arah. Uang tabungannya semakin menipis. Pekerjaannya tidak cukup untuk menutupi gaya hidup yang dulu ia jalani, dan selingkuhannya yang dulu terlihat begitu menyayanginya kini mulai menjauh. Perempuan itu mulai bosan dengan Andi yang tidak lagi bisa memberinya kenyamanan finansial. Setiap hari mereka bertengkar, dan pada akhirnya, perempuan itu meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Andi benar-benar sendirian. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi mereka semua mulai menjauh setelah mendengar kisahnya. Tidak ada yang mau membantu seseorang yang telah menghancurkan rumah tangganya sendiri demi nafsu sesaat. Sewa apartemennya jatuh tempo, dan Andi tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Pemilik apartemen menagihnya berkali-kali, hingga akhirnya ia diusir. Dengan pakaian seadanya, Andi terpaksa tidur di mobilnya, yang bahkan sudah hampir ditarik oleh leasing karena tunggakan cicilan yang belum ia bayar. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari cara agar bisa bertahan hidup. Ia melamar pekerjaan di beberapa tempat, tetapi dipecat setelah beberapa minggu karena ketidakdisiplinannya.
Ia tidak terbiasa hidup dalam tekanan tanpa ada seseorang yang menopangnya. Hingga suatu malam, perutnya terasa sangat lapar. Ia berjalan di sepanjang jalanan kota, melihat restoran dan warung makan yang penuh dengan orang-orang yang menikmati hidangan. Sementara ia hanya bisa menelan ludah, merasakan perutnya yang kosong. Dalam keputusasaan, ia melihat sebuah minimarket kecil di sudut jalan yang mulai sepi menjelang tutup. Ia ragu sejenak, tetapi kemudian rasa laparnya mengalahkan akal sehatnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil beberapa bungkus makanan dan menyembunyikannya di balik jaket. Namun, saat hendak keluar, seorang pegawai toko memergokinya. "Hei, kamu! Keluarkan barang-barang itu!" teriak pegawai tersebut. Andi panik. Ia mencoba melarikan diri, tetapi langkahnya terlalu lambat. Beberapa orang yang berada di sekitar minimarket langsung menangkapnya. Dalam hitungan detik, ia sudah tergeletak di tanah dengan tangan diikat oleh tali plastik. Polisi datang, dan Andi dibawa ke kantor polisi dalam keadaan mengenaskan. Wajahnya lebam karena sempat mendapat pukulan dari warga yang marah. Saat duduk di ruang interogasi, Andi hanya bisa menunduk, menyesali semuanya. Dulu, ia memiliki segalanya. Istri yang mencintainya, rumah yang nyaman, bisnis yang berkembang. Tetapi keserakahannya menghancurkan semuanya. Kini, ia duduk sendirian di ruang dingin yang penuh dengan penyesalan, menyadari bahwa kebahagiaan yang pernah ia abaikan telah pergi untuk selamanya. Sementara Andi terpuruk dalam kehidupannya yang semakin hancur, Vira justru menjalani hari-harinya dengan lebih baik. Ia kini benar-benar bangkit, tidak lagi memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Restorannya semakin berkembang pesat, bahkan kini ia telah membuka cabang di beberapa kota lain. Namanya mulai dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di bidang kuliner. Setelah Ramadan berlalu, kesibukannya tidak berkurang. Justru ia semakin bersemangat untuk memperluas usahanya. Ia mulai diundang ke berbagai acara bisnis dan seminar kewirausahaan untuk membagikan kisah perjalanannya. Banyak orang yang terinspirasi oleh keteguhan hatinya, terutama para wanita yang pernah mengalami hal serupa. Di tengah kesibukannya, Vira juga mulai lebih memperhatikan kebahagiaan pribadinya. Ia tidak hanya bekerja keras, tetapi juga menyempatkan waktu untuk dirinya sendiri. Ia sering menghabiskan akhir pekan dengan keluarga atau sekadar menikmati waktu sendiri di rumah sambil membaca buku. Suatu hari, saat ia sedang duduk di salah satu cabang restorannya, seseorang menghampirinya. Raka, pria yang dulu sempat beberapa kali datang ke restorannya, kini kembali muncul dengan senyum yang masih sama ramahnya. "Kupikir kamu sudah lupa denganku," kata Raka sambil tertawa kecil. Vira tersenyum. "Mana mungkin aku lupa. Kamu pelanggan tetap, kan?" Mereka mulai mengobrol lebih banyak. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Vira merasa lebih nyaman. Tidak ada beban dari masa lalu, tidak ada lagi bayang-bayang kesedihan. Ia menikmati percakapan dengan Raka, dan perlahan-lahan, ia menyadari bahwa kebahagiaan bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk dalam pertemanan yang tulus. Hari-hari berlalu, dan hubungan mereka semakin dekat. Namun, Vira tidak ingin terburu-buru. Ia menikmati hidupnya yang sekarang, menikmati setiap proses yang ia jalani tanpa merasa harus tergesa-gesa mencari pengganti. Suatu malam, saat ia duduk di balkon rumahnya sambil menikmati angin sepau-sepau, Vira tersenyum sendiri. Ia mengingat bagaimana hidupnya dulu dipenuhi dengan air mata dan luka. Tetapi kini semuanya telah berubah. Ia telah menemukan kebahagiaan, bukan dari orang lain, tetapi dari dirinya sendiri. Vira tahu, ia tidak perlu lagi takut menghadapi masa depan. Ia telah belajar banyak dari masa lalunya, dan kini ia siap melangkah maju, menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya terluka oleh cinta yang salah. Hari-hari terus berlalu,
dan kehidupan Vira semakin stabil. Restorannya semakin berkembang, cabang-cabang baru terus dibuka, dan ia semakin dikenal sebagai pengusaha sukses. Namun, kebahagiaan sejati yang ia rasakan bukan hanya dari kesuksesan bisnisnya, melainkan dari ketenangan yang kini mengisi hatinya. Ia tidak lagi dihantui rasa sakit dari masa lalu, tidak lagi memikirkan pengkhianatan yang pernah menghancurkannya. Raka masih sering datang ke restorannya, dan perlahan hubungan mereka semakin dekat. Tidak ada desakan untuk segera melangkah ke hubungan yang lebih serius, karena Vira menikmati prosesnya. Ia tahu bahwa kali ini, ia ingin memilih dengan hati-hati, tanpa terburu-buru seperti dulu. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa Andi tertangkap karena kasus pencurian kecil-kecilan. Awalnya, ia tidak percaya, tapi setelah melihat berita dan mendengar sendiri dari teman-teman lamanya, ia hanya bisa menghela napas. Ia tidak merasakan dendam atau kebencian, hanya rasa iba. Namun, ia sadar bahwa semua ini adalah konsekuensi dari pilihan Andi sendiri. Beberapa minggu kemudian, ia menerima surat dari Andi. Dalam surat itu, Andi menumpahkan segala penyesalannya, mengakui bahwa ia telah salah besar dan menyesal telah menghancurkan rumah tangga mereka. Ia meminta maaf atas semua luka yang ia buat, tapi Vira tidak merespons. Bukan karena ia masih marah, melainkan karena ia merasa tidak perlu lagi membuka lembaran lama. Ia telah menutup bab itu dalam hidupnya. Malam itu, Vira duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang cerah. Ia tersenyum, merasa damai dengan kehidupannya yang sekarang. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit. Ia telah melewati badai, dan kini ia berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Raka datang membawa 2 cangkir teh, duduk di sebelahnya dengan senyum hangat. "Apa yang kamu pikirkan?" tanyanya. Vira menoleh, lalu tersenyum. "Tentang betapa bersyukurnya aku sekarang." Raka tidak bertanya lebih jauh, hanya tersenyum dan menikmati kebersamaan mereka dalam keheningan yang nyaman. Vira tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir. Masih banyak hal yang harus ia lalui, masih banyak cerita yang akan terukir. Tapi kali ini, ia tidak takut lagi. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Dan ia akan terus melangkah maju, menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan arah masa depan kita. Terkadang, pilihan yang salah bisa membawa kita pada luka dan penderitaan, seperti yang dialami oleh Vira. Namun, dari kisah ini kita belajar bahwa seberat apapun cobaan yang datang, selalu ada jalan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan kembali. Pengkhianatan memang menyakitkan, tetapi jangan biarkan itu menghancurkan hidup kita. Justru, jadikan itu sebagai pelajaran berharga untuk menjadi lebih kuat dan lebih berhati-hati dalam memilih siapa yang pantas kita percayai. Kebahagiaan sejati tidak datang dari seseorang, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Saat kita mencintai dan menghargai diri sendiri, tidak ada lagi yang bisa membuat kita jatuh. Untuk kalian yang mungkin sedang mengalami luka serupa, percayalah bahwa ini bukan akhir segalanya. Jangan takut untuk melepaskan hal yang menyakiti kalian, karena terkadang perpisahan adalah awal dari kebahagiaan yang lebih besar. Fokuslah untuk membangun kehidupan yang lebih baik, karena suatu saat, kalian akan melihat ke belakang dan bersyukur telah melewati semua itu dengan kepala tegak. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi dan kekuatan bagi kalian yang membacanya. Jangan pernah menyerah pada hidup, karena setelah badai berlalu, langit akan kembali cerah. Salam hangat dan semoga kebahagiaan selalu menyertai langkah kalian.